Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahir rahmanir rahim lirrahmatil wasi'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lam tazal fuyudatul ifdali mutatabi'ah. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجاهات الرافعة ومراتب العالية. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وترحم وتحنن وتكرم وتعظم على عبدك ومصطفاك مفتاح باب رحمتك مولانا وسيدنا محمد الذي أنقذتنا به من الضلالة وعلمتنا به بعد الجهالة وبصرتنا به من العماية وعلى آله الكرام الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من مشى في سبيلك ولأجلك إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، hadratil habaibana al-fudala wal ulama'ana al-kurama, segenap para habaib, anak cucu darah daging, mata rantai sanad mulia Nabi Muhammad, yang mudah-mudahan zuriat Nabi, ahlul baitin Nabi diberkahi, dipanjangkan umurnya, diberikan kenikmatan dan kebahagiaan, dan dengan keberkahan mereka Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Teristimewa kepada orang tua kita bersama, Fadilatul Habib Abdullah bin Muhammad bin Hadun Al-Attas sebagai mudir pengasuh pondok pesantren Darul Mustafa Al-Mujtaba. Mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umurnya, diberkahi dunia dan akhiratnya, dan mudah-mudahan murid-murid pondok pesantren beliau dijadikan murid-murid yang sukses di dalam meneruskan estafet perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kepada guru kita bersama, pendidik kita bersama, yang mengayomi kita dan mengajak kita kepada Allah dan Rasulnya, yang membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, Fadilatul Habib Salim bin Mahsin Al-Attas, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi beliau dan segenap keluarga besar dari Majlis Qutbil Anfas, keluarga besar daripada Sulalah Al-Attas, mata'an Allah bituli hayatihim asyarifah, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, pada pagi menjelang siang hari ini kita duduk bersama, saling sayang, saling kasih, membangkitkan mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasul, agar kita mendapatkan ketenangan dalam hidup ini dan kebahagiaan dalam hidup nanti. Maka pergerakan kita, duduknya kita ke tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan butiran-butiran taufiknya agar kita senantiasa dekat kepadanya. Hadirin wal hadirat, sungguh tidak akan ada seseorang pun bisa mendapatkan ketenangan di alam ini ataukah kebahagiaan di alam nanti kecuali mereka betul di dalam mahabbah kepada Allah, di dalam mahabbah kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah wa rasulu ahaggu ayyarduh, Allah dan Rasulnya lah yang lebih berhak untuk kita dapati keridhoannya, yang lebih berhak untuk kita dapati mahabbahnya, yang lebih berhak untuk kita dapati kemuliaan darinya. Maka dari itu para kaum sebelum kita sudah membuktikan bagaimana cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya, hingga tercatat di dalam lembaran sejarah-sejarah orang-orang mulia telah sukses membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya dengan segala macam ujian, dengan segala macam cobaan,
sudah mereka lalui, dan cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya melalui cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipuji oleh orang-orang yang melihatnya. Bagaimana cinta Bilal bin Rabah, bagaimana cinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana cinta sahabat Qatadah bin Nu'man bin Mugharrin, bagaimana cinta sahabat Uqasha bin Muhsan ketika menyaksikan percintaan sahabat Nabi kepada Rasul. Sayyidina Urwah bin Mas'ud yang ketika itu belum masuk Islam, setelah menjelajahi alam dunia ini, menyaksikan bagaimana Raja Romawi dengan pengikutnya, kerajaan Persia dengan pengikutnya, Urwah bin Mas'ud mengangkat sumpah, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Demi Allah, aku belum pernah melihat seseorang mencintai seseorang melebihi cintanya sahabat Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan bagaimana untuk sampai kepada Allah melewati cinta kepada Rasul, dan mata rantai cinta tersebut harus kita sambung. Cinta kita mau diakui di sisi Allah, cintai Rasulullah, dan cinta kita mau diakui di sisi Rasulullah, Nabi Muhammad memberikan poros daripada mahabbah cinta tersebut. Dan disebutkan poros mahabbah cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan di dalam fatwa Nabi Muhammad. Seseorang berani menyatakan dirinya, saya cinta Allah, saya cinta Rasul, namun poros daripada pondasi mahabbah cinta tidak ada pada dirinya, mardudun indallahi wa indar Rasul, maka cintanya tertolak di sisi Allah dan tertolak di sisi Rasulullah SAW. Nabi Muhammad berfatwa, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih, cintailah Allah untuk cintamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk cintamu atas limpah nikmat kepadamu. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintai aku untuk bukti cintamu kepada Allah. Untuk bukti cinta kepada Allah, cintai Nabi Muhammad. Kadzab, pendusta, seseorang menyatakan dirinya, saya cinta Allah namun tidak cinta kepada Rasulullah, saya rindu Allah namun tidak rindu kepada Rasulullah, saya kangen kepada Allah namun tidak kangen kepada Rasulullah, saya puji-puji Allah namun tidak memuji Rasulullah. Ini kadzab, itu dusta. Dan begitu pula Rasulullah melanjutkan fatwanya, wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku untuk bukti cintamu kepadaku. Dan kadzab, pendusta, seseorang mengatakan saya cinta Rasul namun tidak cinta kepada keluarganya, saya rindu Rasul namun tidak rindu kepada keluarganya, saya kangen Rasul namun tidak kangen kepada keluarganya. Ini lisan-lisan pendusta, itu lisan-lisan pendusta. Dan akhir sekarang ini kita lihat berapa banyak suara, khususnya di negeri yang kita cintai ini, sudah mulai menggelorakan untuk memisahkan antara Islam dan Arab. Mereka menyatakan kalau mau ngambil Islam, ambil Islamnya, buang Arabnya. Lalu pertanyaan, sejarah mana yang terukir di dalam negeri yang kita cintai ini Islam masuk dari tanah Arab yang tidak dibawa oleh Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW? Sejarah mana di negeri tercinta Indonesia ini yang kita menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia harga mati, mana yang tercatat tidak dibawa oleh orang-orang Arab dari golongan Ahlul Baitin Nabi, yang maksudnya pisahkan Islam dan Arab, inti tujuan akhirnya pisahkan Islam daripada Ahlul Baitin Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu penting kiranya untuk kami sampaikan, at-tamassuku bid-dini iya tamassuku billah wa bir rasul wa bi ahli baitin nabi wa bil ulama'i. Yang dimaksud orang berpegang teguh kepada Islam adalah berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh kepada Rasulullah, berpegang teguh kepada keluarga Rasulullah, berpegang teguh kepada para ulama-ulamanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berikan peringatan kepada telinga kalian agar jangan sekali-sekali mendengarkan celaan terhadap ahli baitin Nabi. Berikan peringatan kepada mata kalian agar jangan sekali-sekali memandang dengan pandangan hagar penghinaan kepada ahli bait.
berikan peringatan kepada tangan kalian agar jangan sekali-sekali berani menyentuh dengan kezaliman terhadap ahlul bait. Berikan peringatan kepada kaki kalian agar jangan sekali-sekali berpaling daripada ajaran ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pernikahan Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidi Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengangkat tangan di hadapan mereka berdua lalu berkata, Allahumma ahrud minhuma wa alaihima wa as'ada jaddakuma wa akhrud minhuma al-kathir at-tayyib. Ya Allah, keluarkan dari mereka berdua golongan-golongan yang bagus, berkahi usaha mereka berdua dan jadikan mereka berdua melahirkan keturunan yang banyak yang bagus. Ulama mengatakan kalimat at-tayyib min lisanir rasul hadza waqi' ila yaumil qiyamah. Kalimat at-tayyib yang bagus melalui lisan Rasulullah akan terus terjadi sampai yaumul qiyamah nanti. Sampai hari kiamat nanti tetap akan keluar generasi-generasi yang bagus dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Fatimah Zahra al-Batul. Dan telah berapa banyak para ulama mengungkapkan daripada hukum tentang mahabbah kepada ahlul bait. Ketika Al-Imam Syafi'i mengajarkan daripada tafsir Al-Quranul Karim, ketika disebutkan di hadapan Imam Syafi'i, qul la as'alukum alaihin ajran illa mawaddata fil qurba, katakan wahai Muhammad, engkau tidak meminta upah atas perjuanganmu, perjuangan Rasulullah mengislamkan alam semesta, perjuangan Rasulullah membawa kita menuju alam surgawi, perjuangan Rasulullah memindahkan kita dari kegelapan menuju cahaya, perjuangan Rasulullah bagaimana tidak ada satupun manusia berada di dalam neraka. Rasul tidak minta upah untuk itu semuanya, illa mawaddata fil qurba, kecuali untuk mencintai kekerabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mendengarkan daripada ayat tersebut langsung beliau bersyair mengungkapkan daripada tafsir ayat tersebut dengan mengatakan, ya ahla baitir rasulillahi hubbukum fardhun minallahi fil qur'ani anzalah kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum fala salatalah. Ya ahlal baitir rasulillahi hubbukum, wahai keluarga Nabi Muhammad, mencintai kalian fardhun, kewajiban, minallah, dari Allah, fil Quran, di dalam Al-Quran, anzalah, yang telah diturunkan. Kafakum, cukup bagi kalian, min azimil gadri, daripada puncak kemuliaan, annakum, bahwasanya kalian, man lam yusalli alaikum, siapa yang tidak bersalawat kepada kalian, fala salatalah, maka tidak ada salat baginya. Salatnya mardud, salatnya tertolak, salatnya tidak sah, salatnya tidak resmi bagi mereka yang tidak berselawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita diberikan peringatan oleh Imam Ibn al-Arabi di dalam nasihatnya, beliau menyatakan, la ta'dil bi ahlil baiti khalgan fa ahlul baiti hum ahlus siyada bughdhuhum minal insani husrun hagigiyun wa hubbuhum ibadah. La ta'dil bi ahlil baiti khalgan, tidak akan ada yang bisa menyamai ahlul bait di dalam akhlaknya, di dalam kebaikannya. Fa ahlul baiti ahlus siyada, keluarga Nabi Muhammad ini orang-orang yang bagus. Bughdhuhum, benci, tidak suka kepada ahlul bait dari manusia ini, khusrun hagigiyun, adalah kerugian daripada hakikat kerugian. Hubbuhum ibadah, dan mencintai mereka ibadah. Maka dari itu kita telah dengarkan bagaimana negeri Indonesia ini akan dipisahkan terhadap ahlul bait, bagaimana negeri Indonesia ini akan diasingkan daripada ahlul bait. Antum semuanya, jadilah kalian semuanya Abu Bakar As-Siddiq di setiap zamannya, yang mana mereka selalu tegak di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika diangkat pertama kali menjadi khalifah pengganti Rasul setelah turun dari mimbarnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq membuat pernyataan di hadapan para sahabat lalu berkata, urqubu Muhammadan fi ahli baiti, perhatikanlah Muhammad terhadap keluarganya. Kalau kalian mau dikatakan perhatian kepada Nabi Muhammad, perhatikan keluarganya. Ketika menyatakan ucapan yang semacam itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib maju ke depan.
Maka ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyaksikan ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kembali membuat pernyataan yang kedua, walladzi nafsihi biyadi la garabatul rasulillahi ahabbu an asila min garabati. Demi zat yang nyawaku terletak di dalam genggamannya, keluarga Nabi Muhammad lebih aku sukai untuk aku sambung silaturahmi daripada keluargaku sendiri. Pernyataan inilah farrahal ahli sama. Pernyataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq inilah yang membuat tenang para penduduk langit. Mengapa? Akan sampai Islam nanti kepada akhir zaman dengan kemuliaan, karena pandai menjaga untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam nasihatnya, syaraful ansab ala salasatul jihad. Kemuliaan nasab itu dari 3 jalan. Yang pertama al-intima ila syajaratir rasul. Yang pertama adalah menyambung nasabnya dengan nasab Rasul. Ini kemuliaan yang tidak bisa terbantahkan. Lalu yang kedua al-imtina ila nasabil ulama. Nasabnya para ulama, setelah nasabnya para rasul, nasabnya para ulama. Maka dari itu kiai, ustadz besar, ulama besar dari golongan kiai punya anak dipanggil Gus. Kenapa? Anak tersebut keluar daripada rahim orang-orang mulia, keluar daripada tulang sulbih para ulama, maka anaknya dihormati, anaknya diagungkan, anaknya dimuliakan karena nasab mereka sambung kepada ahli ilm. Dan yang ketiga al-imtina ila ahli shalah wa ahli taqwa. Keturunan orang-orang saleh, keturunan orang-orang ahli taqwa juga punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya keagungan. Maka dari itu kita diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabi Khidir dengan Nabi Musa masuk ke suatu kampung, tidak disambut, bahkan dilecehkan. Namun dalam kampung tersebut terdapat dinding, yang mana di belakang dinding tersebut terdapat harta warisan dari 2 anak. Maka Nabi Khidir memerintahkan Nabi Musa untuk membangun dinding tersebut. Lalu Nabi Musa berkata, kenapa kita bangun dindingnya? Kampung ini tidak menyambut kita, kampung ini menghinakan kita. Maka Nabi Khidir menjawab bahwasanya ini perintah dari Allah. Mengapa perintah dari Allah? Untuk menjaga harta anak tersebut. Kenapa harta tersebut dijaga untuk anak tersebut? Allah menyatakan wa kana abuhuma salihan. Karena orang tua mereka orang tua yang saleh, maka Allah muliakan anaknya. Orang tua mereka orang tua yang saleh, maka Allah muliakan anaknya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan orang tua anak tersebut adalah kakeknya yang ketujuh. Kakek yang ketujuh masih memberikan manfaat buat cucunya yang ketujuh. Mengapa? Karena ahli salah Allah muliakan, orang-orang saleh Allah muliakan. Itu semuanya gambaran daripada kiasan bagaimana kita bisa membenarkan daripada kemuliaan ahli baitin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Al-Imam Zaid bin Sabit, seorang ulama, sahabat Rasul, ulama, ketika beliau menunggang kuda lalu hendak turun dari kudanya, sahabat Abdullah bin Abbas memegang kudanya agar beliau turun dengan mudah. Maka Zaid bin Sabit mengatakan, tinggalkan wahai keluarga Rasul, saya bisa turun sendiri. Maka sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, begini kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghormati para ulama kami, untuk menghormati para kiai kami, untuk menghormati para ustadz kami. Maka turun Zaid bin Sabit lalu mengambil tangan Abdullah bin Abbas dan mencium dengan sungguh-sungguh. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, kenapa engkau lakukan seperti ini? Zaid bin Sabit mengatakan, hadza ma amara Rasulullah, beginilah kami diperintahkan Rasul untuk mencium telapak tangannya ahlul baitin Nabi. Lihat sekarang kalau salaman sama ahlul bait seenaknya, ka'annahu sahibuhum aw tilmidu, seakan-akan dia bersalaman kepada sahabatnya atau orang yang dia tidak kenal. Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, pencetus madhab Hanabilah, muridnya ribuan. Bahkan ketika di hari wafat beliau, aslama isrina alf minan nas, ketika beliau wafat 20.000 orang masuk Islam. Ketika wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau hendak keluar dari masjid, jam'atan kabirah, jamaah yang besar, murid beliau banyak, begitu mau keluar dari masjid beliau berhenti lalu berkata, taqaddam ya maulana, silahkan engkau duluan wahai tuan kami. Fa idza sabiyun min ahlil bait,
yang dikatakan silahkan maju ke depan wahai Tuhan kami, anak kecil dari keluarga Nabi Muhammad. Maka beliau berkata, hadzal walad syarafu min ahlil bait, ini anak mulia keturunan Rasulullah, la astati an atagaddam alaih, aku tidak akan bisa mendahului daripada ahlil baitin Nabi Muhammad SAW. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal punya pemahaman seperti itu, lalu bagaimana pemahaman kita yang bodoh, yang kurang pengetahuan, yang kurang pemahaman? Dan Al-Imam Syekh Al-Kabir Abdul Fadl bin Abdullah bin Fadl mengatakan, man lam yahsini dhanni bi ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma fihil khair. Orang yang tidak pandai bersangka baik kepada ahlul baitin Nabi, enggak ada kebaikan pada dirinya. Bahkan beliau berkata, atamanna an akun baitul ma lisadah, aku besar harapan untuk menjadi tempat air minum para habaib. Kenapa? Aku bisa memberikan manfaat kepada keluarga Nabi Muhammad, dan yang memberikan manfaat kepada keluarga Nabi Muhammad akan mendapatkan manfaat dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Keadaan yang semacam ini harus kita bangun. Pemahaman semacam ini harus ada pada diri kita. Kalau kita tinggalkan, faya hasrata, maka kita akan tergolong orang-orang yang merugi. Diceritakan di Madinah, kadangkala ada seseorang yang suka protes terhadap tingkah laku ahlul baitin Nabi Muhammad SAW. Fulan ahlul bait ilim, ahli taqwa, fulan ahlul bait nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa. Hati-hati. Di kota Madinah terdapat Baitul Mal, koperasi pemerintahan, yang 5% daripada koperasi pemerintahan tersebut diberikan kepada keluarga Rasulullah. Salah seorang ahlul baitin Nabi maju meminta kepada penjaga, mana hakku sebagai keluarga Nabi? Maka ditolak, tidak diberikan haknya. Kenapa? Ini orang banyak melakukan maksiat, ini orang banyak melakukan kesalahan, ditolak. Malam harinya penjaga Baitul Mal yang tidak memberikan hadiah hak daripada ahlul bait bermimpi Rasulullah, hendak salaman kepada Rasul, tidak diberikan tangannya, dan tampak pada wajah Rasul marah kepadanya. Maka penjaga daripada Baitul Mal ini faham bahwasanya Rasul marah kepadanya karena menolak keluarganya. Maka ini penjaga Mago mengatakan, ya Rasulullah, innahu yukhalifu syari'atak. Ya Rasulullah, ini anak cucumu melanggar syariatmu, anak cucumu melanggar syariatmu. Maka Rasulullah melihat kepadanya lalu berkata, as'aluka hal waladun at yarithu aula. Aku bertanya kepadamu, apakah anak yang durhaka tidak dapat warisan? Apakah anak yang nakal tidak dapat warisan? Terdiam ini penjaga kubur lalu berkata, walaupun anak nakal bagaimanapun dapat warisan, hakadza min zuriyati, begitu juga dari zuriatku. Wa in kana ahlul bait, terdapat golongan keluarga Rasulullah nakal, tetap dapat warisan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepat dapat warisan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Al-Imam Ibnu Hajar pernah ditanya, yang mana lebih utama, syariful jahil atau ghairus syarifil alim? Yang mana lebih utama, seorang ahlul bait bodoh ataukah seorang alim tapi bukan ahlul bait? Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, asy-syarifil jahil afdal. Walaupun dia bodoh, ahlul bait tetap lebih utama. Ditanya, bagaimana bisa bodoh kok lebih utama? Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan, li'anna syarifil jahil syarafuhu li zatihi fala yunza'u bil junun, wa ammal alim idza junna fala yusafu bi ilmih. Karena ahlul bait Rasulullah SAW itu mulia karena zatnya, zat yang ada pada tubuhnya, darahnya, dagingnya yang mulia. Maka tidak akan berubah kehabibannya, tidak akan berubah ke ahli baitinnya walaupun dia gila. Seorang gila dari kalangan ahli bait tidak akan menghilangkan ke ahli baitinnya. Namun seorang yang alim besar, ulama besar, ilmunya banyak, kapan dia gila, fala yusafu bi ilmih, maka seketika sandaran ilmunya terlepas darinya. Orang tidak ahlul bait gila terlepas daripada keilmuan pada dirinya. Ini pemahaman yang bagus, ini pemahaman yang mulia. Dan ketika penghujung hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau bersabda, taraktu fikum thaqalain
ma in tamaksaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahla baiti fa innahuma lan yatafarraga hatta yarida alail haud. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kata Nabi Muhammad di dalam sabdanya, yang jikalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama kitabullah, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan yang kedua itrati ahla baiti, garis keturunan keluargaku, fa innahuma la yatafarraqa, karena keduanya tidak akan pernah terpisahkan. Ahlul bait dengan Al-Quran tidak akan pernah terpisah. Hatta yarida alail haud, sampai kepadaku nanti telaga haud yaumul qiyamah, Al-Quran dan Ahlul bait tetap akan jalan bersama. Hadirin wal hadirat, apa yang kami sampaikan pada siang hari ini, in kana fihil khair fa ahmidullah wa in kana ghairu salikah wa ma ana illa qad balag. Jikalau apa yang saya sampaikan pada siang hari ini terdapat kebaikan, mudah-mudahan aku bisa memuji Allah dengan kebaikan tersebut. Namun jikalau apa yang aku sampaikan ini bertolak belakang daripada itu semuanya, wa ma reza illa qad balag, siapalah reza kecuali hanya menyampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman yang bagus kepada kita semuanya, memberikan pemahaman yang baik kepada kita semuanya. Wal mas'ul alaikum, dan tersisa adalah bagi kalian. Kalian boleh melihat aslamal Jawa Syarqiyah, bagaimana Islamnya Jawa Timur tahta Ahlul Bait, bagaimana Islamnya Jawa Tengah tahta Ahlul Bait, di bawah naungan Ahlul Bait, bagaimana Islamnya Jakarta, bahkan pucuk Indonesia, di negeri yang terpencil, di daerah yang terselubung, di negeri Papua sana, aslama ala tahtal yadal adzurriyatil al-hamid wa al-asgaf, masuk Islam negara daripada jazirah-jazirah Papua di bawah naungan para asgaf dan al-hamid. Wa tahtal Pontianak masuk dalam Islam dari tahtal al-Gadri Jamalul Lail, dan teruslah berkesinambungan. Dan lihat dengan mata zahir kita dan mata batin kita, apakah ada Ahlul Bait gama ala su'il adab ilallah wa ilar rasul? Apakah pernah kita saksikan ilmu yang dibawa Ahlul Bait mengajarkan kita untuk jauh dari Allah, mengajarkan kita untuk jauh dari Rasulullah? Tidak, bal aktu min dzalik, tidak, bahkan sebaliknya, mengajarkan kita kepada Allah, mengajarkan kita kepada Rasulullah. In kana sami'a hadzal lisani wasat qalbun nifaq fala ubali alaih, jikalau yang mendengarkan ucapan ini daripada hati yang kotor dan jiwa yang munafik, ana enggak peduli. Dan jikalau yang mendengarkan ini adalah lisan imanu billah wa imanu bir rasul, asa nahnu ma'ak fid dunya wa ma'ak fil akhirah. Dan jikalau yang mendengarkan ini adalah orang yang punya iman bagus, jernih hatinya, jernih pikirannya, berharap besar aku dan dia bersama di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, dan bersama para ahlul baitir Rasulillah, dan bersama para datuk mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum akrimna bidzalika, ya hayyu ya qayyum akrimna bidzalika. Wahai zat yang maha hidup, muliakan kami dengan itu semuanya, muliakan kami dengan itu semuanya. Ya Allah, berkahi negeri kami yang kita cintai ini, negeri Indonesia. Ya Allah, lahirkan ketenangan bagi negeri Indonesia. Ya Allah, lahirkan kedamaian bagi negeri Indonesia. Ya Allah, kuatkan kembali hubungan ikatan antara Ahlul Bait dengan penduduk Indonesia. Ya Allah, dan jadikan mereka semuanya adalah mutakhabbina fillah, ikhwanina fillah, dan jadikan kami orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling peduli karena Allah, saling perhatian karena Allah, saling sayang karena Allah. Ya rabbal alamin, hadza du'a wa hadza raja wa minkal ijabah wa ilaika tuglan. Ya Allah, ini doa kami, ya Allah ini harapan kami, ya Allah ini hajat kami. Al-qabul indak, adapun diterimanya di sisimu. Ya Rabb, la gum ahad illa ghafartah, ya Allah tidak ada yang bubar dari tempat ini kecuali Engkau ampuni. Ya Allah, la gum ahad illa syafa'atah, ya Allah tidak ada yang berdiri dari tempat ini kecuali Engkau berikan syafaat Rasul kepadanya. Ya Allah, la gum ahad illa afauta anhum, ya Allah tidak ada yang berdiri dari tempat ini kecuali Engkau maafkan. Ya Allah, la gum ahad illa radaitah, ya Allah tidak ada yang bangun dari tempat ini kecuali Engkau ridhai. Ya rabbal alamin, mudah-mudahan yang datang dari rumahnya bawa dosa pulang bawa ampunan, yang datang dari rumahnya bawa kesalahan pulang bawa maaf, yang datang dari rumahnya bawa sakit pulang bawa sembuh, yang datang dari rumahnya bawa bodoh pulang bawa pintar, yang datang dari rumahnya bawa hina pulang bawa mulia, yang datang dari rumahnya bawa utang. Ya Allah, mudahkan untuk lunas pulang dari tempat ini. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum ala tulil kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاك الله أحسن يا حبيبي بارك الله فيكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول. وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي علي عد الحبيب وآله وصحبه عدد ضوس صحبي. والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين.